Selamat datang di channel YouTube gua. Audio Jungle. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hai bro, selamat datang di channel Amen Putra. Di video kali ini, saya akan bahas tentang hantu. Tapi, hantu yang akan saya bahas kali ini adalah hantu yang berasal dari daerah Provinsi Gorontalo. Hantu ini biasa disebut oleh masyarakat Gorontalo sebagai pok-pok atau dengan bahasa aslinya adalah Ponggo. Cerita ini betul-betul terjadi di daerah saya, dan bukan sekedar mengada-ngada. Saya adalah anak berdarah keturunan asli Sulawesi, lebih tepatnya di Gorontalo. Sebuah provinsi termuda di Indonesia. Sebuah daerah yang wilayahnya seperempat dari luas Pulau Sulawesi. Mungkin teman-teman semua belum terlalu mengenal betul daerah saya. Untuk itu saya memberikan sedikit gambaran mengenai tanah kelahiran saya ini. Seperti halnya daerah lain pada umumnya, Gorontalo juga memiliki cerita atau mitos tersendiri. Di antaranya tentang sosok makhluk yang melegenda di Gorontalo yang masyarakat menyebutnya Ponggo. Jika kalian tidak mengerti dan tidak bisa membayangkan bentuk dari Ponggo itu sendiri, maka saya akan memberikan sedikit gambaran dari bentuknya. Sosok ini hampir miriplah dengan sosok Kunyang di Kalimantan atau Palasik di Sumbar. Ponggo adalah makhluk yang tergolong menyeramkan berwujud seperti kuyang atau palasik. Bentuknya sama, hanya saja beda daerah maka beda nama juga. Lalu bagaimana masyarakat Gorontalo bisa percaya bahwa Ponggo itu ada? Apakah Ponggo bisa dilihat langsung? Jawabannya tentu bisa, karena Ponggo sendiri adalah wujud manusia biasa. Menurut cerita orang tua, Ponggo berasal dari nenek moyang yang turun-temurun sebagai penerus ilmu sihir tersebut. Dan rata-rata yang menjadi Ponggo adalah kaum wanita. Tanda-tanda seseorang yang menjadi pewaris dari Ponggo adalah sering tidur pada sore hari menjelang maghrib. Maka dari itu orang tua sangat melarang keras anak atau cucu mereka tidur di saat menjelang maghrib. Hantu Ponggo ini tujuannya berburu di malam hari. Mereka berburu janin yang ada di perut ibu hamil, dan jantung manusia. Ciri-ciri dari Ponggo sendiri biasanya kepala dengan rambut panjang serta organ tubuhnya bergelantungan dan lidah panjang menjulur keluar yang siap mencari mangsa di malam hari. Lokasi yang biasanya ditempati oleh makhluk halus seperti ini adalah pohon pisang, atau pohon mangga yang lebat. Kedatangan makhluk ini dipertandakan dengan bunyi pok-pok-pok. Jika kalian mendengar suaranya keras, berarti makhluk ini berada di tempat yang agak jauh. Namun, jika suaranya kecil maka makhluk ini berada sangat dekat dengan kalian. Itulah ciri khas Ponggo. Jika jauh suaranya keras, namun jika dekat suaranya kecil. Sangat banyak kejadian-kejadian yang pernah terjadi oleh ulah makhluk yang satu ini. Ponggo makhluk yang sangat mengerikan. Menjadi Ponggo sebenarnya bukan menjadi keinginan dari orang tersebut. Bahkan mereka sendiri terkadang tidak sadar kalau semalam mereka habis berburu, mereka melakukannya di luar kesadaran mereka. Seseorang akan terlihat sangat menyeramkan jika wujudnya berubah menjadi Ponggo. Dulu di tahun 90-an di daerah Gorontalo, Ponggo menjadi salah satu makhluk atau hantu yang sangat menyeramkan dan bisa mematikan. Ponggo juga menjadi sarana kejahatan bagi orang yang memeliharanya. Bagaimana bisa? Nah, ternyata Ponggo tidak hanya bisa memangsa korbannya di malam hari saja. Dia juga bisa memangsa korbannya di siang hari. Ciri-ciri seseorang menggunakan ilmu Ponggo di siang hari adalah: dia
diam dan terus menatap korbannya dengan mata yang tidak berkedip. Dan tanda kalau dia sudah berhasil memakan jantung korbannya, maka dia akan meneteskan air mata. Kata orang tua zaman dulu, korban yang terkena serangan Pongo ini akan mati setelah 7 hari. Selama 7 hari orang tersebut akan mengalami sakit sampai meninggal. Ciri-ciri orang meninggal karena Pongo yaitu korban akan mengeluarkan darah dari anusnya. Asal-usul Pongo. Pongo pada dasarnya sejenis siluman atau manusia, yang menjalankan ilmu hitam sehingga bisa berwujud setan. Istilah Pongo dari tiap daerah yang berbeda tersebut. Bisa disimpulkan bahwa Pongo, Kuyang, Palasik, dan Leak merupakan manusia yang menjalankan ilmu hitam, hingga menjadi siluman untuk kepentingan pribadi. Bagaimana cara mengusir Pongo? Kata orang tua dahulu, Pongo takut dengan barang-barang seperti yang pertama, lidi atau sapu lidi. Orang Gorontalo percaya jika Pongo bisa diusir menggunakan sapu lidi. Jadi, jika kalian ketemu Pongo dan merasa khawatir akan hadirnya, kalian bisa siapkan lidi untuk jaga-jaga. Yang kedua, bawang merah dan bawang putih. Satu lagi benda yang wajib kamu sediakan sebagai penangkal Pongo, yaitu bawang merah dan bawang putih. Masyarakat percaya jika ibu hamil wajib menyediakan bawang merah dan putih untuk menangkal Pongo. Caranya tusukkan bawang pada peniti atau jarum lalu letakkan pada lubang angin di atas pintu dan di atas jendela. Yang ketiga, daun balacae. Kata orang tua dulu, Pongo sangat takut dekat dengan tanaman balacae. Karena getah balacae bisa membuat Pongo jatuh dan tidak bisa terbang lagi. Yang keempat, berdoa. Setelah semua hal tersebut dilakukan, yang paling penting adalah berdoa. Memohonlah kepada Allah agar kamu dan keluarga selalu dijauhkan dari makhluk gaib, termasuk si Pongo ini. Karena tidak ada makhluk yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan manusia. Dan tiada kekuatan melebihi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik alam semesta. Dan katakanlah, "Ya Tuhanku, aku berlindung kepada Engkau dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Tuhanku, agar mereka tidak mendekati aku." Surah Al-Mukminun 23, 97-98. Nah, itu dia sedikit cerita dari saya tentang asal-usul hantu Pongo. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini. Terima kasih.